Nah itulah kenapa kekristenan tidak mengenal siapa Yesus, karena belum meninggikan. Kalau sudah meninggikan Yesus, maka kalau sudah meninggikan tidak ada yang lain kan, berarti Yesus yang setinggi-tingginya. Itu logikanya. Menurut yang pernah saya dengar, saya pernah diskusi sama Ben, di surga itu ada dua kekuasaan, kekuasaan Bapa dan kekuasaan Yesus juga ada di sana, ada dua kekuasaan. Itu apa ya, tari-tarian itu sebenarnya. Tritunggal rasa tari-tarian, rasa unitarian maksudnya. Iya. Oke lah kalau begitu, mudah-mudahan kedepannya sih terkendali gitu. Halo, selamat siang. Ada Bro Betina, halo Bro. Salam. Bro, berarti Allah itu nggak muncul di dalam gua ya, Bro? Allah itu omnipresent, ada di mana-mana, tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia menyatakan diri. Jadi kalau yang muncul dalam gua gelap itu siapa, Bro? Tanya dulu nih kerbaunya, dia Tritunggal apa? Ini penghujat ini. Tanya coba Aku bingung, Bro Malikil. Coba dulu jelaskan dulu. Yang di dalam gua muncul itu siapa ya? Yang mengaku sebagai Allah? Gini Bro, kita kalau masuk ke situ kita harus baca Alkitab juga. Ketika Nabi Elia di dalam gua, ya, Nabi Elia di dalam gua. Nah nanti Bro baca di situ dah. Artinya Tuhan. Daniel juga di dalam gua disertai Tuhan. Daniel. Gua singa ya. Nah, ya. Artinya ini jangan terlalu sempit ini untuk orang memahami. ini bukan, kita nggak berbicara di situ, kita berbicara konsep ini. Enggak gini, Hendy Celebes, harus dikomparasi juga. Kan ada dua nih. Ini Allah. Topiknya ini antara bagaimana itu Tritunggal dijelaskan, bagaimana itu Yesus. Iyalah, kan sudah dijelaskan. Kamu masuk ke materi, kamu masuk ke materi, coy. Iya, itu kan Bro Malika sudah menjelaskan tuh mendengarkan tentang dulu yang baik, baru bertanya. Nah, tentang pemahaman kekristenan. Aku bingung juga nih, kan saya tanya dulu, Anda Tritunggal apa bukan? Enggak gini. Nah, nggak bisa ngomong. Itu. Sebutkan dulu identitasnya. Lebih hebat Jesus only, dengan gagah perkasa mereka bilang gitu loh. Tapi kalau Tritung selalu muter. Coba dulu Hendy Celebes. Anda dulu yang ngomong, baru ngomong dulu. Anda Tritunggal apa bukan? Enggak. Coba kamu jelaskan dulu. Tritunggal, Anda Tritunggal atau bukan? Tahu dia Bro Malikil. Anda Tritunggal atau bukan? Bro Malikil. Anda Tritunggal atau bukan? Anda Tritunggal atau bukan? Kalau enggak mending turun. Kamu nggak punya identitas tuh. Gimana mau diskusi nggak punya identitas? Beginilah ini nggak punya identitas tapi mau ngomong gitu loh. Coba dulu. Jelaskan kamu dulu. Kamu Tritunggal atau bukan? Enggak, coba jelaskan kamu dulu. Kamu Tritunggal atau bukan nggak bisa dijelaskan sebelum ada identitasmu. Siapa? Kamu harus punya identitas bro. Identitasmu apa? Iya, di dalam gua itu siapa ini? Identitasmu apa dulu? Udah, jelaskan dulu. Identitasmu apa dulu? Nggak bisa. Kau nggak bisa jawab ya? Kamu Tritunggal apa bukan? Baru kita jawab. Kau nggak bisa jawab, bilang. Kamu menyebut dia, Her. Gimana nih, Her? Usir apa ini? Orang ini nggak jelas ini, Her. Iya, nggak apa-apa broker Bawatina. Kita lagi di sharing-sharing. Jadi kawan-kawan di sini meluangkan waktunya ingin mendengar seperti apa sih pemahaman saya. Nggak masalah. Bro Malikil. Aku hanya lanjut Bro Malikil. Aku hanya menemukan penasaran saya aja. Penasaran saya itu ternyata belum ketemu. Lanjut Bro Malikil. Ya, oke. Jadi problem di dalam kekristenan ditanya Tuhanmu berapa? Satu. Allahmu berapa? Satu. Nah, lalu Yesus siapa sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia menjadi daging? Dia itu siapa? Allah atau Tuhan? Atau Tuhan atau Allah? Bingung kan? Oh, dijawab dia itu firman. Lah, dia yang ditanya apa jawab apa? Betul. Ya kan? Ya. Jadi Yesus bagimu Allah atau Tuhan? Dua-duanya. Nah, oke. Allah ada satu, Tuhan satu, yaitu Bapa. Nah, mereka sudah mulai pusing nih. Nah, lalu Yesus di mananya? Kalau Yesus itu sebelumnya bukan Bapa, notabene yang Allah itu adalah Bapa, Tuhan itu adalah Bapa. Lalu Yesus di mananya? Oh, Yesus sebagai firman. Ah. Lalu firman itu Bapa bukan? Oh, bukan. Nah, itu lucunya kawan. Firman itu katanya bukan Bapa. Logikanya begini, logikanya ya, analoginya. Nah, ada seseorang, anggaplah jubir iman.
Jubir iman itu firman kan berbicara tentang esensinya suara, perkataan. Nah, jubir iman bisa saja dia menghujat agama orang. Tetapi ketika polisi datang menangkap dia, ya jubir akan berkata, oh itu bukan saya yang menghujat, itu suara saya. Nah itu logika Tritunggal. Hancur nggak? Hancur. Kurang lebih begitu. Iya, hancur logikanya. Jadi dianggap bahwa firman itu bukan Bapa. Nah berarti kalau firman bukan Bapa, lalu Bapa menciptakan bagaimana? Dia kasih kode ke firman dengan lambaian tangan, sini. Firman masuk ke dalam diri saya mau menciptakan begitu. Kan itu logika orang gila, kawan. Tumben katanya Herdi sama Andi akur ya, dari dulu kan gue bertemu sama Herdi, gimana sih? Oh itu terhitung, coba dinaikin itu, terhitung itu. Herdi saya di grup ya udah lama coy, gue sering video call dari dulu. Istrinya aku kenal baik, keluarga saya berkeluarga sama Herdi deket. Tapi kalau dalam hal debat ya saya bisa-bisan. Iya, tapi profesional lah kita. Iya. Tapi setelah Herdi ke One Day saya memberi apresiasi sedikit bahwa apa ke Yesus Only artinya Bukan Tuhannya One satu. Jesus only dia. Yesus Only bahwa Tuhannya satu gitu kan ya. Nah itu apresiasi. Nanti kita bahas siapa yang satu itu. Satu tapi itu, bukan, betul. bukan materinya di sini dulu. Ini baru konsepnya dikelarin dulu. Konsepnya kan, gitu. dulu. Nah itu. Tuhan yang satu itu siapa? Nah, Salam. ya ini Iya, terima shalom. nih. Salam Burut. Ya. Makasih sudah naikin saya. Saya sepaham dengan Pak Malikil bahwa Yesus itu adalah Bapa. Yehova itu artinya lihat tangan, lihat paku. Dari perjanjian lama sudah dinubuatkan. Ya itulah Yesus. Bapa itu sendiri, Allah Bapa di sorga. Jadi nggak ada tiga Tuhan kami, satu. Allah Bapa itu yang turun jadi manusia dan naik lagi ke sorga menjadi datang Roh Kudus. Satu. Jadi aku sepahaman dengan Pak Malikil sama Pak Billy. Jadi begini teman-teman, sesama kami aja juga udah jadi kurang kompak karena selalu membilang beda Yesus dengan Allah Bapa. Yesus itulah Bapa. Astaga, ngawur. Nanti saya tanggapi ya, tungguin masih rame nih. Tunggu dulu, saya apa yang disampaikan Pak Malikil tadi sesuai dengan pemahaman saya itu aja. Oke. Jadi beliau tadi ngomong ngawur. Nah, Yesus sebelumnya Allah bukan. Maliaki, lu tunggu saja, nanti saya pakai dalil juga. Jadi situ diam-diam aja, tenang dulu. Nggak saya masih boleh, rame nggak nih, boleh sabar. begitu dong Jubir. Ibu Ruth datang baik-baik, Hendy, bahkan lu mengucap baru terima masuk. kasih. Hendy, lu baru masuk, lu nggak usah Siapa ngoceh sih yang sini, lu ngomong sih? diam-diam. Bukan Siapa bukan yang ngomong? Bukan Handi, Jubir ya? bukan Handi yang Oh, bicara. si Karabau. Nggak boleh Bukan, ngomong orang ngawur. Jubir ya Oh, bicara. Jubir. Nah, Jubir nggak boleh begitu. Kalau nggak cocok, adu dalil. Ibu Ruth datang baik-baik loh. Bahkan berterima Ibu kasih Ruth dulu. juga datang membenarkan. Bahkan dulu, saya bukan membenarkan apa yang dikatakan oleh Malikil. Emang dia dari tadi pakai data, mau bantah harus pakai data. Iya, Untuk jangan mengatakan cuma itu bisa bilang ngawur-ngawur tanpa data. Kalau belum Jangankan waktunya dibilang bisa ngawur. bicara, belum ada Jangankan waktu. si Malikil ini, si Herdi ini jangankan dibilang ngawur, dibilang sesat juga boleh. Asalkan Anda sudah paparkan data. Ini ruang dialog diskusi, bukan ruang hujat. Nggak masalah, Kalau bro. langsung- Nggak masalah. Begini. Saya Ada bukan di Matius menanggapi. 16 ayat 19. Saya bukan menanggapi Ibu Ruth, tapi si siapa tuh Malikil tuh. Tunggu Oke. nanti saya. Iya, yowes saya tunggu. Oke. Jadi gini. Iya. Lanjut Malikil. Seorang Kristen, ya artinya kesannya seperti mau mendakwa seseorang, ya itu dengan dasar supaya dakwaannya itu tidak berbasis individu dirinya yang mendakwa. Tenang, saya punya datanya. Iya, punya saya dakwaan. paham, saya Tenang. paham. Oke. Jadi seseorang Kristen mau menyatakan firman Tuhan, lalu orang itu terhakimi, bukan dia yang menghakimi, tapi firman Tuhan. Itu maksud saya loh. Nah, kalau seseorang Kristen mengatakan orang yang percaya Yesus itu Bapa, ada nggak dasarnya dalam Alkitab? Nah, kalau nggak ada dasarnya, lalu mereka dapat pengetahuan dakwaan itu Kristen yang beriman Yesus Bapa itu dari mana? Kalau bukan dari Alkitab dari mana? Nah, kata Tuhan Yesus, ya Alkitab itu jangan ditambah, jangan dikurang. Jika ya katakan ya. Lebih dan kurangnya berasal dari si jahat. Jadi dakwaan. Jangan melampaui yang ada tertulis lah intinya. Ya. Jadi dakwaan dari orang-orang Tritunggal terhadap Kristen, terhadap orang yang percaya Yesus Bapa itu bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis. Buset.
Iya, serius. Esensi daripada dialog dan diskusi seperti ini adalah menampilkan data. Soal diterima atau tidak kan kembali ke masing-masing. Islam, Kristen juga berdialog juga boleh. Bahkan dalam Islam boleh berdebat. Debat dengan cara yang baik, yaitu menampilkan data macam Pak Herdi ini ya. Dari tadi dia bilang data loh. Saya siap membantah dia, tapi saya harus kumpulkan data juga. Kalau belum ya mending saya diam, mengiyakan apa yang dia katakan sekarang, bukan meyakini tapi mengiyakan. Sebab dia dari tadi saya lihat membahas tentang data. Kalau langsung dibilang ngawur, saya nggak berani. Sebab datanya saya masih kumpulin nih, gitu loh. Nah, buat kawan-kawan ya, yang kawan-kawan muslim yang sering ikut debat, pernah ada tertulis di dalam Alkitab orang yang percaya Yesus Bapa itu beda? Belum pernah dengar. Belum pernah. Nggak ada. Ada apa? Ada tertulis orang yang menolak Yesus Bapa itu dihukum di dalam Alkitab. Banyak sekali kawan. Nah, itu logisnya. Jadi berangkat dari Alkitab, dasar pewartaan itu, argumentasi itu didasari dari Alkitab. Nah, kalau Alkitab mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Yesus Bapa bersalah, mengapa tidak tobat Tritunggal? Karena mereka lebih menjunjung tinggi pemikiran Bapak Gereja. Yang mereka tuhankan sebenarnya bukan Yesus tapi Bapak Gereja. Ini kalau ini Bang Herdi, kalau yang bilang adalah Muslim sudah dihujat dari tadi, paling-paling juga di report nih. Enggak, itulah yang saya katakan. Perdebatan internal Kristen itu antara ajaran Bapak Surgawi versus ajaran Bapak Gereja. Kawan-kawan bisa cek, semua yang terjadi internal kekristenan itu antara ajaran Bapak Surgawi versus ajaran Bapak Gereja. Yang diadu itu Alkitab dan pemikiran Bapak Gereja itu yang diadu. Nah, Saya tambahin juga Bro Malikin, monggo. perdebatan sesama Kristen ini adalah perdebatan sesama anak Tuhan. Jadi harus digarisbawahi. Salah. Gini bro, salah. Yo. Anak Tuhan yang mana kan? Kalau kita Ya, anak Tuhan dalam arti Yesus, anak Tuhan mengakui Yesus sebagai Tuhan. sebentar. Cuman dalam- Kalau Ya. sebentar bro, sebentar. Logisnya ini logisnya. Kalau kita anak Tuhan Yesus, otomatis Yesus Bapa, bukan? Benar kan? Nah, Betul. apakah ada Tritunggal itu mereka mengatakan bahwa Yesus itu Bapa? Enggak. Mereka bukan Ya, anak. dalam- Sebentar. Cuma- Mereka, aduh, Pak Amir. Bisik ya? Iya. Tolong Hostnya bisik. Host berisik. Ya. Mereka Tritunggal bukan anak Tuhan Yesus bro, bukan, karena mereka tidak mengakui Yesus Bapaknya. Mereka adalah anak Tuhan yang lain. Nah itu poinnya ya. Oke lanjut. Itu makanya itulah tugasnya kita sebagai yang mengerti anak Tuhan ini untuk meluruskan cara pola pikir mereka itu gitu loh. Jadi mengenai siapakah, di manakah posisi Yesus itu. Nah makanya ini bagi teman-teman Islam di sini itu sangat disayangkan kalau kalian itu sampai sekarang ini nggak mengerti tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Gini bro, kalau kita mau membahas tentang Bapa, itu konteksnya di Yohanes 8. Di Yohanes 8 ayat 1 itu sampai 59 itu totalitas di situ berbicara tentang Bapa. Nah, di situ ada 3 Bapa disebut. Ya, Bapa Surgawi, Bapa Abraham dan Bapa segala dusta. Ya kan? Jadi Bapa Surgawi, Bapa Abraham dan Bapa segala dusta. Bang Amir, kaca pintunya ditutup, suara anginnya masuk. Lanjut Bang Herdi. Iya. Jika seorang Kristen yang menyebut dia anak-anak Tuhan, maka ditanya, anak Tuhan yang mana? Oke kan? Di situ, anak Tuhan yang mana? Kalau Tuhan itu hanya satu, yaitu Yesus, lalu anak Tuhan yang mana? Kalau mereka menyebut anak Tuhan Yesus, otomatis dong, Yesus Bapa bagi dia kan? Tidak mungkin Yesus menganggap kita anak, lalu kita timbal baliknya menganggap Yesus paman. Nggak mungkin kawan. Itu logisnya kan? Logisnya kan? Iya. Nah itu, jadi kita main logis dulu dalam beriman. Iman kalau nggak sesuai logis tinggalkan, gitu. Nah, Gini, Pak Malikil. Itulah Aku juga sangat dasarnya nih. Gini bentar. Itulah sangat dasarnya bapak pendusta itu ya iblis. nah, Itulah. betul. Jadi Tritunggal kalau tidak mengakui Yesus Bapaknya, Bapak mereka itu iblis. Benar itu, bro. Iya benar. Makanya kita Kristen ini harus pastikan dulu Tuhan Yesus itu adalah Bapa, biar bisa kita
debat atau menjawab tetangga kita agama sebelah. Kalau kita bedakan Tuhan itu bukan Bapa, nanti ditanya lagi berarti Tuhannya Tuhan Yesus siapa? Makanya benar kata Pak Malikil tadi, Yesus itu adalah Bapa. Kan lucu kan seorang Kristen berkata, kita anak-anak Tuhan loh. Lalu Yesus ditolak sebagai Bapa. Lalu, yuk anak siapa? Anak Tuhan yang mana? Sedangkan Tuhan hanya Yesus. Ya kan jadi pertanyaan. Iya. Menganggap diri anak-anak Tuhan Yesus. Lalu Yesus bukan Bapa. Nah kalau Yesus menganggap kita anak, lalu kita menganggap Yesus apa kalau bukan Bapa? Paman. Nggak mungkin. Tidak ada Tuhan paman. Jadi kesimpulannya Yesus adalah Bapa. Betul itu. Jadi main logika dulu, main logis dulu. Ya, makanya sudah tertulis dia turun menjadi manusia. Iya. Bapak itu turun menjadi manusia. Jadi Kembali lagi ke seorang Kristen yang menolak Yesus Bapa, jangan you sebut anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah, bikin malu. Seorang Kristen, you masih menyebut saya anak Allah, saya anak Tuhan, munafik. Gelar Harus anak Bapak. Tuhan itu nggak sembarangan loh. Saya bilangin, gelar anak Tuhan itu nggak sembarangan. Dan nggak semua bisa memiliki gelar anak Tuhan. Jadi enggak harus Kristen itu yang dengar dulu. Makanya kata Tuhan itu kan ada firman yang membilang begini, "Enyalah kau iblis, bukankah aku sebut namamu Tuhan menyembuhkan?" Enyalah. Karena begini, diakui Tuhan Yesus tapi enggak diakui Yesus itu Bapa. Gitu maksudnya di situ teman-teman. Selama ini antara debat itu. Jadi makanya banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Walaupun sesama debaters, masih banyak yang belum tahu bahwa Yesus itu Bapa. Karena mereka Roh tidak Kudus yang meninggikan. ngasih tahu. Harus Roh Ya. Kudus sendiri yang mengasih tahu ke dia. Baru Betul, tahu. Walaupun betul. Pak Malikil ini ngomong ke Mak Lina ke siapa, pasti jadi debatnya hancur-hancuran. Karena apa? Belum datang Roh Kudus itu. Jadi bukan karena tingginya S1, S2, pendeta teologi. Makanya susah dicari, susah dimengerti kalau nggak merendahkan hati. Harus bersekutu, kosongkan dulu hati, berdoa, menyembah, baru ngasih tahu dia rahasianya. Begitu teman-teman. Mantap Ibu penjelasannya. Tadi dari dalil harus diterima dulu Roh Kudusnya. Tapi berdasarkan logika, saya setuju juga sama Ibu tadi ketika bilang kalau orang berani mengimani anak Allah, berarti jangan memanggil Yesus selain daripada Bapa itu sendiri, gitu ya Bu ya. Saya catat Bu, standby. Iya, sama kayak juga yang di Celebe. Kalau dia nggak mengaku, kalau dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan, ya sama juga dia pengikut dari Iya. Bapa dari pendusta. Itulah bikin orang bingung kalau ditanya siapa itu Tuhan Yesus, Bapa kah itu? Kalau nanti si Ibel pacarnya Kiamat ngomong enggak, di situlah kacau teman-teman salah, kita. Burut. Sebenarnya siapa Tuhan itu? Tunggu dulu. Menurut yang salah, pengikut Bapa dari pendusta itu ya salah satunya yang orang nggak percaya sama Yesus. Iya, Betul. Iya, Jadi betul. orang yang tidak menganggap Yesus Bapaknya, maka Bapaknya konsekuensi logis loh, Bapaknya adalah iblis. Gitu loh. Karena gini loh, kita bahas tentang penghakiman Tuhan. Penghakiman Tuhan itu dua loh, surga dan neraka. Tidak ada, Tuhan saya pilih di antara surga dan neraka. Oh nggak ada pilihan ketiga kawan. Penghakiman Tuhan itu dua, surga dan neraka. Itu tidak ada orang teriak Tuhan saya pilih di antara surga dan neraka atau lewat dari surga dan nggak ada, hanya surga dan neraka. Makanya Matius 28 ayat 18 kan, akulah Tuhan Allah, kata Yesus. Tapi masih banyak di antara kami Kristen yang bilang Yesus itu bukan Bapa. Jadi lucu kan, Pak Malikil yang paling pintar menjabarkan dengan Pastor Ben dan Pak Billy. Kita jadi langsung ngerti kalau dengar ini. Bukan saya Bu, karena kita itu Iya. kita bisa. Iya, Karena Alkitab. gini. Saya betul, karena kita tunduk ya rendah hati, maka kita mengerti. Itu kan syaratnya di dalam Alkitab.
Jadi harus rendah hati dulu, ya tunduk dulu terhadap otoritas Alkitab, baru bisa mengerti. Iya benar. Makanya kan ada lagu katanya Kristen aku alweu tondong dalam nama gua, ini artinya Kristen aku, tapi aku juga yang mendakwa bahwa Yesus itu Bapa gitu loh. Itulah yang dibilang antikristus. Dia mengaku Yesus, tapi dia nggak mengaku Yesus Bapa. Itu bahayanya. Makanya jadi Kristen itu susah juga. Makanya kata Yesus, kalau ikut dengan aku, pikulah salib yang berat ini. Jadi banyak harus memang benar-benar mengosongkan diri, berdoa, biar tahu siapa memang Yesus itu. Dia datang kepada yang rendah hati, enggak datang ke semua orang. Bu, logikanya mudah dicerna Bu bagi kami saudara-saudara yang Islam ya. Itu kan keimanan Ibu tuh, tapi mudah dicerna. Kalau konsekuensi logisnya tidak mengakui Yesus adalah Bapa itu sendiri, ya berarti iblislah bapakmu gitu ya Bu ya. Betul. Satu Nah, lagi, logisnya tuh. satu lagi, itu kan poin pertama. Poin kedua, kalau ada yang kalau barang siapa nggak mengakui dan tidak mengimani kalau Yesus itu bukan Tuhan, ya berarti iblislah bapaknya. Iya, itu. Jadi ada. Ya makanya Ada kau dua jangan poin. malu mengakui Yesus itu jadi adalah Bapa. gini. Kau dari tadi ditanya malu, sekarang ada Ibu Ruth baru kau malu-malu kucing. Poin. Nggak benar nggak Bro Malikil? Jangan satu poin doang kamu jelaskan. Makanya Pak Malikil kan tahu menerangkan bahwa Yesus itu Bapa. Nanti ada lagi yang bertanya Ngomong kan, dulu kau. kalau Sebentar Yesus dulu, Bu. itu Bro, kau nggak ngomong dulu karena kau nggak punya identitas di sini. Ditanya kau Tritunggal apa Yesus only gitu Kok loh. nggak nyimak dari tadi berarti ya? Yesus only Ya biar kali, banyak. Pak. Kau harus Karena ngomong Yesus dulu. Masa Esa. kau kalah sama RD? RD Yesus only saya Jelaskan kenapa? aja Bro. Nggak nyimak Kalau ini berarti yang Yesus channel di sini. Bukan nggak nyimak, kamu nggak punya identitas. Makanya. Malu di dia situ. mengakui Iya. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Aku salut sama Bang Malikil sama Ibu Ruth. Ya, dengan gagah mengatakan itu faktor keimanan loh. Masa malu mengakuinya? Ya, dicelebes. Kalau orang ngomong itu disimak, gitu loh. Kalau Berarti saya kamu selama bertanya itu didengar. Ini pertanyaan bahasa Indonesia. Berarti Kamu kau denomnya nggak apa? simak dari tadi. Itu kan? Berarti kau nggak simak dari tadi. Dari tadi Gitu kau loh. ditanya dari awal, Jangan bro. jangan Jadi bikin, kayak jangan jadi kerbau. cuma penjelasan Kau bikin Tritunggal apa pilihanmu. bukan? Makanya dibilang bikin pilihanmu, tentukan Nah, pilihanmu. betul. Iya. Tanya dia, Nah, Bu. Ada betul pilihannya setuju itu. Ibu Ruth. Dia Tadi malu Bu. bukan personal. Dia terhitung Penjelasan ini Bu. itu berarti ya. Ini terhitung Berarti kau ini. nggak- Kalau yang Ini terhitung ini sebenarnya bikin apa? Jadi tambah bingung anak-anak. ini kecil terhitung juga penyusup tambah ini, Bu. bingung. Ini terhitung penyusup. Tuh. Kalau dia di Yesus only, dia pura-pura Yesus only. Kalau dia terhitung, dia terhitung. Ini orang nggak punya pendirian, Bu. Makanya Lintang. kata Coki Sitohang kan tentukan pilihanmu gitu loh. Iya, tunjukkan pesonamu. Setuju. Ah. Ibu dari tadi bicara, saya nggak ada menyanggah loh. Itu saya malah salut Ibu menyatakan identitasnya, kebanggaan bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Itu luar biasa itu Bu. Ini Iya, kerbau karena dia ada malu juga- mengakuinya ada keimanannya. juga yang Terhitung kata Yesus nyamar dia Bu. begini. Benar, dengar. Ini Kata siapa Yesus, yang ngomong? apa yang kau ikat di dunia akan kuikat di surga. Apa? Kalau kita sudah mengikat di dunia ini bahwa Yesus itu adalah Bapa, ya Yesus mengikat kita juga nanti di surga dengan perkataan kita. Kalau kita masih ragu-ragu, ya dengan imanmu lah menyelamatkanmu. Itu imanku bilang. Yesus Kalau adalah ragu-ragu Bapa. itu sudah ada ayatnya, hukumnya. Karena engkau suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu kata Iya. Tuhan. Iya. Kemana Bro? Api Dengar itu neraka. supir sama kerbau. Ya kalau dimuntahkan artinya dibuang ke neraka. Dengar tuh. Setidaknya terlepas dari kan dibilang keyakinan. Yesus. Makanya Terlepas dibilang dari Yesus. kami meyakini atau tidak, setidaknya menurut Iya, sama itu nantilah. Malikul ini Nah, telah betul. ada identitasnya, berani menyatakan siapa mereka. Soal kami percaya, yakin, mengimani Nanti, kan itu urusan terlepas. nanti. Itu urusan nanti. Malikul. Masalahnya sudah menjelaskan dengan data dan menjelaskan jati dirinya dulu. Pesonanya sudah dinampakkan, dipilih Iya. dulu. Dipilih, Nggak ada usah pilihannya dulu. malu-malu Pilih kucing. dulu. Tentukan langkahmu bahwa Ya. Yesus itu adalah Bapa. Betul, betul. Karena Tapi Bro imanmu lah Malikul. menyelamatkanmu ya, bukan Oh, Ibu Ruth yang ngomong loh, kok. Yesus. Malikil Ibu Ruth yang ngomong sama lu.
Iya, dengar. Bukan Yesus itu Guru tidak tuh bukan pandang bicara dari sama gereja saya, bicara mana. sama kalian yang di Celebes. Yesus tidak pandang dari gereja mana, tapi Yesus itu butuh pengakuan. Haruskah kita mengaku bahwa Yesus itu Bapa? Ya kita yang menentukan. Bagi saya iya, Yesus adalah Bapa. Bu, ya itu soal Tapi keimanan, bukan tapi begitu. aku menghormati dan menghargai ibu. Gagah itu mengaku itu, senang saya dengarnya. Kerbau betina ini dia malu-malu, Bu. Masa memuliakan, pengennya mengaku anak Allah, tapi mengaku Yesus sebagai bapaknya nggak mau dia. Ini kan kurang ajar, Bu. Iya, itulah namanya Betul. Pak, mau diselamatkan tapi nggak mau mengakuinya. Nah, Penyelamatku betul. Yesus, tapi nggak mau mengakuinya. Iya. Saya misalnya Dia sekolah, enggak ibu meninggikan guru Yesus. saya akan mengakui kemana-mana bahwa ibu Ruth guru saya. Jangan saya pandai lalu saya menolak ibu Ruth. Nggak pernah saya belajar sama ibu Ruth. Itu murid kurang ajar namanya, Bu. Apalagi kalau mengaku Bu Ruth. anak yang tidak mengakui Bu Ruth. bapaknya, kurang ajar itu, Bu. Jangan mau kita digiring sama iblis, ya. Itu Kita harus namanya Ya kamu tahu. aja kalau ini kita yang tidak iblis gimana mengakui sih? Kamu ini Yesus gak itu punya Bapa. identitas. Jadi, ya, Iblis jadi lah gini, Bu Ruth. bapakmu kan katanya. Berarti Iya, kamu betul. harus mengakui juga. Sebentar, Bahwa sebentar, Yesus bro. Bapa. Sebentar, Ibu Ruth, sebentar. Gini, bro, Iya. bro, gini loh. Sebentar, Ruth. Sebenarnya kita itu bersyukur loh. Kita bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus di room kawan-kawan Muslim, dipersilakan. Tapi mereka Bersyukur. tuh tidak ini, Bro. Tidak Gak menerima, masalah gitu loh. niatannya gimana, gak masalah. Ya, begini, poinnya, saya jujur aja ya, poinnya saya itu sangat bersyukur, saya itu bisa memberitakan nama Tuhan Yesus di room kawan-kawan Betul. Muslim. Saya Itu juga setuju. itu poin plusnya. Jangan gini, kita itu tidak boleh berburuk sangka. Ya, apa motif di balik itu negatif, ya itu urusan nanti. Yang penting Iya. Kristus itu diberitakan. Itu aja poinnya. Iya. Oke? Tapi persoalnya Her, ini orang ini gak punya identitas Her. Jadi gini, Gimana Bro. mau diskusi sama orang yang gak punya KTP? Dari awal Bang Herdi masuk, kamu tuh kemudian bagus. disusul Ibu Ruth, kan Cuman kita sih yang saudara-saudara di Celebes itu Islam nggak kamu ada ingin yang mengadu menyanggahnya, domba, gitu. menyalahkan, ya. Justru dari jubir tadi, wah ngawur itu. Umat Islam itu mendengar salah loh satu pemaparan cara keimanan mengadu. saudara-saudara kita. Begitu, Mending kau diam dulu ya. Nanti saya minta turunkan lo Makanya kalau jadi kamu kayak ngaco ya. sia-sia, Makanya- jadi kayak sia-sia. Bro makanya Malik yang menjelaskan. Yesus Ngaco terus kami dari itu- tadi adem loh. Sebentar dulu Burut. Dari tadi di sini Heri paparkan adem. Jubir adem. Setelah lu ada ngaco. Kamu nggak punya identitas. Dan Adam, kamu tuh tadi berusaha untuk mengadu domba, nggak boleh kayak gitu. Siapa yang adu domba? Jadi domba. Emang Heri sesuai dengan Domba kerbau. Kita Ini mendengar bukan adu kalau domba, dia ini walaupun adu domba. Izin. diam ketika Bang Malikil sama Ibu Ruth bicara, kita diam mendengarkan. Izin. Izin dulu ya. Tanpa ada Muslim di room Herdi itu ya, bom Erben dan kawan-kawan itu lebih parah dari sini saling hujat. Iya, malah Gitu amanah ya, di sini. lebih parah. Di sini Gimana? lebih Iya. adem. Nah, makanya itu yang di Celebes, begitu tadi dijelaskan sama Bro Malik, itu kamu simak, biar kamu tahu firman Tuhan yang benar itu gimana. Saya gitu loh. tanya Iya. kamu ini identitasnya apa? Jadi kamu Kamu nggak mendengar pernah tuh jangan menjawab. enggak, Kamu tuh ini kayak orang seperti dari kayak mana? mengadu domba gitu Kamu loh. Jadi Tritunggal penjelasan apa Yesus only? Kamu nggak mau jawab. Kamu Jadi abu-abu. gini, Oke. Kalau dia beriman betul dia nggak mengakui JO atau Oneness atau apa dari tadi, tapi setidaknya dia menyatakan saya orang karismatik. Nah itu masih bagus, lebih bagus sedikit jubir lah. Kalau si kebok betina ini lain, nggak mau terus terang gitu, takut diserang sama Kami ini Herdi. dari Alkitab Pak Oh, Jubir, terus karena terang. di Alkitab juga dibilang Tuhan Esa. Tidak ada 3 Tuhan, ya, 1. Itulah Bapak. saya udah menjelaskan penjelasan si Malikil. Kenapa Saya kalian nggak bertanya minta lagi? penjelasan. Pertanyaan kepada Anda itu Itu Anda ya, denomnya kalian apa? Sederhana kok Makanya pertanyaannya. kamu yang di Celebes, kalau Anda orang berbicara denomnya di sini. apa? Nggak perlu banyak ngomong. Yang narasumber di sini Herdi, Tapi bukan udahlah. lu. Saya cuma Tapi nanya lu udah dulu. Celebes. Kamu denomnya Diserang sama apa? Herdi. Masalahnya Herdi ini juga kalau dari pihak kami Muslim ya belum bisa kami terima sepenuhnya untuk diyakini ya, tapi yang kami Kenapa terima bisa adalah terima? dia dari Kenapa nggak tadi bisa memberitakan sesuai data. Itu yang kami Kenapa nggak hargai. bisa terima?
Ini Kenapa memang nggak orang bisa ini selalu diterima? kalau dia ada Benar. pasti kacau Indonesia kalau dia ada Iya, orang ini. jadi Kenapa begini bisa Selalu diterima? kacau gitu Masalah loh. keimanan, masalah keimanan kan kalau kita orang Islam bilang hidayah. Kalau di dalam ini ya disentuh Roh Kudus lah menurut mungkin kalian. Tapi Amin. masalahnya soal kita percaya atau tidak, minimal Burut sama Pak Herdi ini sudah mengeluarkan data-data. Dari tadi mereka tidak berargumen sesuai dengan tapi kau otak dengar kan? mereka. Dari Tapi tadi kau dengar paparan kan? data. Ngoceh melulu. Termasuk Karena- dari diri mereka karena mereka Yesus sebutkan. itu adalah Bapa, kerbau. Yesus itu adalah Bapa. Makanya Yesuslah yang menciptakan dunia ini dan isi semesta alam ini. Yang bilang, Itulah yang disebut yang bilang bukan Yopape. Yesus Ya itu kerbau Bapak betina siapa? begitu. Lihat Makanya paku, di- lihat di- tangan. di- Yopape artinya. Biar Yopape jangan itu sia-sia artinya. penjelasan itu. Tunggu dulu, enggak Gitu ada yang loh. sia-sia kerbau. Enggak, Orang mereka ini aja di sini bodoh. aman kok. Paham nggak? Enggak Buruk. ada dari tadi. Mereka ini apa sih? Kita ini nggak berpendapat loh. Herdi sini narasumber, kenapa kamu menyerang kami? Iya. Salah ke kamu Kenapa? menghargai orang yang mengeluarkan data. Salahnya di Kamu mana? ini gimana sih? Bukan. Orang di sini tadi izin dulu, Ustaz. Bos, Di sini Ada domba. tadi sama yang di Celebes itu Herdi yang menjadi narasumber gitu loh. Nah, kalau Herdi narasumber adalah Yesus only, kamu kalau mau bicara, kamu harus dulu siapa kamu ini supaya orang tahu. warna, gitu oh. loh. yang kau dengar seperti apa lah pemaparan dari Malaki tadi? Coba intinya agak apalah? Coba jelaskan. Ya, kenapa Kalau kau yang memang kau bertanya? Kami yang nanya Loh, Kalau kamu. memang kau menyimak penjelasan Guru Maliki, coba Kamu jelaskan denomnya inti apa? Oh, Tunggu bukan, dulu bukan. kerbau. itu Ini enggak. kan Pak Malikil Susah lah yang amat sih cerita kamu jadi dulu. orang, Pak bro. Malikil, kami belajar ya Pak ya. Kita belajar dari Pak Malikil. Enggak, jangan ini orang debat-debat cari dulu. aman, Bu. Di mana dia berada dia aman. Dia nggak mau punya identitas. Cari aman Jadi dia. rusuh nih, jadi rusuh lah kalau ada kerbau Iya, jadi betina. rusuh. Jadi lanjutkan dulu Pak Malikil. Kami juga mau belajar walaupun Kristen aku. Tetap belajar kemana Pak Malikil ku ikutin. Karena aku butuh pendalaman lagi. Iya, ya, Bu, Tuh saya tanya. Bu, kita saya aja tanya. yang Islam mendengarkan loh, nggak ada sanggahan-sanggahan. Karena apa? Bang Malikil itu dengan data dan Alkitabiah. Kita dengar, masa ini dirusuhi? Jadi biarkanlah Bang Malikil menjelaskan, Iya. Ibu Ruth Iya. menimpali, tapi jangan dirusuhi. Jadi enak kita yang Islam mendengarnya, Bu. Bro, Dulu Anda diam Gimana? ya. Anda diam, Herdi mau bicara. Saya mau nanya Bro Herdi ini. Bro Herdi ini Oke, biar- kira-kira jelaskan dari- Bro Malikil. Halo, diam dulu Bang. Sepertinya- Hei. Nah, lo kan? Sebentar dulu kau ini tamu di sini gitu loh. Herdi yang dari awal menjadi narasumber, hormati dong. Kita tahu Iya, di habis sini. kau bicara, aku bicara lah. Nggak bisa kau bicara di sini, kau nggak punya Kenapa identitas. bisa? Kamu nggak punya Identitas identitas. dulu. Identitas dulu. Aduh. Burut Kedua sudah apa? identitas, Malikil Aduh, sudah aduh, identitas, Jubir Iman yang sudah turun itu ada identitas, walaupun dia nggak mengakui dia Wanes atau dia JO, nggak masalah. Yang penting dia sudah menyebutkan saya orang karismatik. Kan minimal Makanya ada kalau orang identitas. bicara itu disimak. Ya sudah, Jangan sampai jawab kok- aja Dari sekarang. Kalau nggak tadi mengerti, saudara-saudaranya Malikil dan Ruth dan engkau itu menyimak, tidak ada menyanggah, apalagi ngomong ngawur burut, nggak ada. Kita mendengar kok. Karena apa? Akademis, Udah, lanjut, Bro. Alkitabiah. Jelaskan sampai ke- Ada kau datang, kau ribut, kau sela-sela Bang Malikil Ibu Ruth. Biarkan dulu Bang Malikil bicara. Ini di room Islam loh. Coba kalau Bang Malikil di room Tritung, habis-habisan dia dikeroyok. Jangankan ya, memaparkan, didengar sama netizen ya. baru bernafas saja udah nggak boleh Takutan dia. kau ya? Dengar dulu, dengar, diam. Itu jadi pintar. Sebelum dulu, kau kerbau. menyebutkan Pak Malikil sebentar. dulu menjabarkan. Sebelum kau menyebutkan identitasmu, kamu nggak boleh bicara. Kalau kau masih Enggak. berbicara, Kau ketakutan saya minta netizen host sini turunkan jadi kau. pintar. Kalau kau masih Kau ketakutan berbicara netizen tanpa jadi pintar. menyebutkan identitasmu, saya minta host menurunkan kau. Ya. Silakan itu, Oke. silakan sebutkan dulu lah kerbau. Kau bahas apa Sebentar, itu? saya tanya kepada Anda. Anda denomnya apa? Saya beri waktu 1 menit. Tanya sama Likil. Turunkan Pak Amir. Turunkan. Kok turun kan? 1, 2, Kenapa 3, kau turunkan pilih Pak Amir. bis? Ngaco orang ini. Kok ketakutan kamu ya? Turunkan Pak Amir. Nggak ada gunanya ini orang. Tiap masuk room selalu ngaco. 1. Nah, enakan lu? Enakan lu dibawa, ngangak lu dibawa. Lanjut Tunggu Bang sampai air besar Malikil. baru ngangak lu. Ini ada Lanjut, orang Pak lagi Malikil. ada orang lagi menginjil, malah dirusuh. Lagi mana penginjilanmu sampai ke telinga kami yang muslim? Kerbau, Iya, iya. kerbau betina, tunggu saya lagi baru kau tada di bawah ya. Enak kan lu? Orang lagi asik-asik kok. Gitu loh ya.
Tunggu, Damai sih, tunggu ya. Tunggu di Mantap. bawah, ngangak lu di bawah lu. Mantap. Lanjut Ibu Ruth, Bang Maliki lanjut, kami mendengarkan. Mana jubirnya udah turun katanya mau ini tadi. Nggak punya identitas dia, Her, percuma. Jubir. Jubirnya juga pergi. Wah, ini ada Ronald nih, ada Shalom, Ini assalamualaikum sama ini orang dalam ini. saudara-saudaraku semuanya, Halo. saudara-saudaraku Muslim, saudara-saudaraku Yesus Only, Bang Malikil yang terhormat, kakakku, kakak Ruth, dan abang-abang semua dari Muslim. Saya terima kasih karena sudah dikasih kesempatan untuk naik. Saya nyimak, tapi saya mau kasih legal standing saya dulu. Saya adalah orang yang memahami bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang turun menjadi manusia untuk menebus kami Amin. semua umat manusia yang berdosa ini. Terima kasih. Cakep. Kan Jelas, enak Yesus kalau only, begitu. jelas toh, enak. Jelas kita hargai dan hormati kok. Nggak ada di kikik kalau ngawur-ngawur kayak tadi. Bang Maliki lagi menginjili, lalu dirusuhi oleh saudaranya sendiri, kan lucu. Kita yang Islam mendengar kok, menghormati, menghargai. Lanjut Profesor Handi. Ya. Bro Her, ini sebenarnya Tritunggal masa depannya seperti apa, Her? Suram. Jadi Tritunggal saya analogikan begini. Di Afrika cara menangkap monyet ya. Cara menangkap monyet adalah menjebak dengan kacang. Nah, bisa kawan-kawan itu lihat di YouTube. Lihat di YouTube itu orang Afrika menangkap monyet itu gimana caranya. Jadi ada botol, di dalam botol itu ukuran mulut botol, ukuran tangan monyet masuk. Nah, di dalam botol itu ditaruh kacang. Ketika monyet itu memasukkan tangannya ke dalam botol itu untuk mengambil kacang di dalam botol, tangannya kan terkepal. Tangannya kan terkepal kan? Nah, dia menggenggam kacang. Nah, ketika dia mau keluarkan tangannya, botol itu diikat. Tangannya nggak akan keluar karena dikepal. Nah, logisnya dia kalau monyet itu kan kalau punya pemikiran logis, dia lepaskan kacang itu, tangannya bisa lepas dari dalam botol. Tapi monyet itu tidak mau lepas, pokoknya kacang. Walaupun ada harimau, ada singa di depannya, dia nggak akan lepas Yang penting kacang. itu. Iya, yang penting kacang. Nah, begitulah Tritunggal. Sudah dikatakan. Ya, begitulah Tritunggal. Sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Tritunggal itu tidak akan melepaskan Tritunggal. Ya, yang penting Tritunggal, sekalipun neraka yang penting Tritunggal. Itu Tritunggal sama dengan monyet itu. Jadi terhitung is monkey dong. Enggak arah ke sana. Maksudnya itu suram. Analoginya. Analoginya. Jangan juga kita framing bahwa nanti akhirnya Enggak. Oh enggak, saya nanya, enggak framing, saya nanya. Iya, enggak, maksudnya takutnya nanti orang berpikir bahwa Bang Malikil bilang Tritunggal itu Enggak, sudah diluruskan. Tidak. Itu cuma Iya. analogi. Analoginya sama seperti monyet itu. Analoginya. Jadi pokoknya orangnya kacang. dong. Iya, bukan. Pokoknya Bilang Pak kacang. Ben, pengen makan gorengan. Jadi 3 ngaku intinya memegang sesuatu yang tidak memberi keselamatan. Iya, Padahal betul. kalau dia lepaskan kacang itu, dia bisa Dia terlepas dari selamat. botol itu, Iya, selamat selamat. dirinya. Her, bisa nggak Tapi- dikatakan analoginya gini, Her? Dia mengendarai motor, kamu naik apa? Ah, saya naik mobil, padahal dia naik motor gitu. Enggak. Enggak. Oh, beda ya? Itu lebih kepada esensi teologinya kemunafikan kan itu. Oh, Nah, enggak. itu kan lebih kepada esensinya. Ini tentang apa yang dia genggam. Yang dia genggam pokoknya kacang. Pokoknya Tritunggal. Jadi monyet berkata pokoknya kacang sekalipun singa di depan mata, harimau di depan mata. Karena harimau dengan ini kan membahayakan dirinya kan. Harimau pasti mencabik-cabik dia. Jadi Tritunggal ini Tuhan Yesus sudah katakan, neraka di depan mata jika you tidak percaya akulah dia. Pokoknya Tritunggal, kata Tritunggal. Pokoknya Tritunggal. Nah itu, Tritunggal seperti itu. Tapi saya lihat selalu selama ini Herdi kalau lagi bicara tuh thumbnailnya di bawah atau topiknya itu Tritunggal adalah antikristus. Betul, Kenapa antikristus. itu? Kenapa itu bisa begitu? Itu dasar Alkitab loh. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, orang yang tidak percaya Yesus itu Bapa maupun anak adalah antikristus. Tuh. Iya. Kan tadi juga aku bilang, makanya Yesus membilang kan, nyala kau iblis. Wah, apa kata orang itu? Bukankah aku menyembuhkan dan mendoakan demi namamu? Tapi Yesus tetap berkata, nyala kau iblis. Karena apa? Karena dia nggak mengaku Yesus itu Bapa. Padahal udah dibilang Yesus datang ke dunia, Allah itu yang datang ke dunia ini Iya betul. menyelamatkan gitu. Mohon maaf Bapak ya itu. saudara-saudara muslim yang mendengarkan. Ini kita nggak diskusi, ini kita nggak debat.
di sini yang narasumber Yesus only. Kita nggak masuk ke materi, gitu ya. Kita nggak masuk ke materi teologis antara Islam dan Kristen. Tapi di sini Yesus only itu apa sih? Gitu loh. Apa pandangan Yesus only terhadap Tritunggal? Jadi itu topiknya hari ini teman-teman. Jangan sampai mengatakan kok Muslim diam aja sih. Pemaparan Herdi kok nggak cocok dengan kami. Bukan itu arah kami di sini. Betul ya Bukan Pak debat Ustadz ya. Unggul dan teman-teman ya. Iya, Kak, kita berterima kasih sekali Betul, Kak setuju. Amir, Kak Amir, Kak Handi Selebes, Kak Filipus, Kak Unggul, Kak Alif. Kita berterima kasih karena kita dikasih kesempatan untuk dapat menginjil di room Muslim ya. Itu suatu kehormatan bagi kami. Kami sangat berterima kasih sekali Kak.